Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Pagi guru. Kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga masih sama-sama berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Ya, dalam membaca doa, saya menunjuk salah satu dari kalian ya untuk memimpin doa. Jadi saya mohon dari Nak Yasin untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Nak Yasin. Ya, terima kasih Bu. Ya, teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih ya Nayasin. Oke anak-anak semua. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mengecek dulu apa semua di sini hadir semua. Ya, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang alpa. Jadi karena kita hadir semua dan diberikan kesehatan oleh Allah, sehingganya nikmat umur dan nikmat sehat itu perlu kita syukuri. Oke, Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Ya, sebelum agar pembelajaran kita ke depannya berjalan dengan lancar, jadi kita bikin dulu kesepakatan kelas. Nah, dalam pembelajaran nanti kita harus sepakat bahwa tidak ada yang bermain, saling mengganggu, berbicara. Terus yang paling penting itu fokus dalam menerima pembelajaran. Setelah itu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ya, anak-anak. Ya, materi kita kali ini adalah menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim dalam surah Al-Ma'un. Ya. Siapa yang tahu atau siapa yang sudah mengetahui bisa membaca surah Al-Ma'un? Belum ada yang tahu ya, belum ada yang bisa membaca di sini surah Al-Ma'un. Ada, Bu. Oke. Terus Ibu mau tanya, di sini siapa yang anak yatim? Saya, Bu. Adakah di sini Saya, Bu. Saya, Bu. Oh iya. Jadi karena materi kita hari ini adalah menyayangi anak yatim. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik terbiasa membaca surah Al-Ma'un.
Jadi yang kedua, peserta didik mampu memahami pesan pokok surat Al-Maun. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hadis tentang keragaman. Ya. Jadi tujuan pembelajaran ini pada hari ini harus tercapai. Mana? Kita harus mencapai tujuan pembelajaran. Itu terbiasa atau dapat membaca surah Al-Maun dengan benar. Mampu memahami pesan pokok surah Al-Maun. Ketiga, mampu memahami hadis tentang keragaman. Ya. Bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan sosial dan menyadari pentingnya keragaman? Ada yang bisa menjawab? Ya. Karena tidak ada yang bisa menjawab, maka kita langsung saja pada materi hari ini. Ya. Di sini ada pengertian tentang Al-Maun. Sebelum kita membaca surah Al-Maun, kita harus tahu dulu seperti apa itu surah Al-Maun. Tidak mungkin kita langsung membaca, tapi kita harus pahami dulu apa itu surah Al-Maun. Ya, Nana ya. Bu. Ya, kita harus. Nah, di sini ada pengertian surah Al-Maun. Maun artinya adalah barang-barang yang berguna. Surah Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat. Ini hanya garis-garis besarnya yang Ibu sampaikan. Surah Al-Maun ini diturunkan di kota Mekah. Nah, kalau Ibu coba siapa yang bisa menjawab. Kalau surah yang diturunkan di kota Mekah itu biasa disebut surah apa, anak-anak? Makia, Bu. Makia, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi anak-anak surah Al-Maun itu diturunkan di kota Mekah. Sehingganya dia disebut surah Makkiyah. Oke. Nah, kalau surah yang diturunkan di kota Madinah biasa disebut Madaniyah, Bu. Oke, jadi yang biasa surah yang diturunkan di kota Mekah itu disebut surah Makkiyah, dan surah yang diturunkan di kota Madinah yaitu disebut surah Madaniyah. Oke. Ya. Jadi surah Al-Maun ini diturunkan sesudah surah At-Takatsur, anak-anak. Ya, jadi surah Al-Maun diturunkan sesudah surah At-Takatsur. Nah, surah ini juga terdapat dalam Al-Quran pada 107. Ya. Surah Al-Maun itu diambil, arti Al-Maun itu mana Al-Maun diambil dari ayat ke-7 dalam surah tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari surah Al-Maun. Di sini kita akan membaca, karena kita tadi sudah mengetahui tentang pengertian surah Al-Maun itu apa, kita sudah mengenal Al-Maun itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membaca surah Al-Maun. Tapi sebelum kita membaca, kita harus tahu dulu. Ya, ini ya, Ibu akan kasih tahu hukum bacaan yang ada dalam surah Al-Maun. Tapi hukumnya ini hanya 2, hanya mengenai bacaan mim sukun saja. Biar sebentar ketika kita membaca itu kita sudah tahu, oh yang di sini ini yang namanya ifas safawi, dan yang di sini ada hukum bacaan idgham mutamatsilain. Jadi ini hukum bacaan yang ada di dalam surah Al-Maun. Belajar.
Oke. Jadi anak-anak, tadi sudah kita ketahui hukum bacaan yang ada di surah Al-Maun. Sekarang kita akan membaca surah Al-Maun dengan cara karena di sini belum yang tahu tentang membaca surah Al-Maun, sehingganya akan membimbing membaca surah Al-Maun dengan dan benar. Oke, Ibu dulu yang akan membacanya. Setelah itu, Ibu minta anak-anak mengikutinya. Boleh, anak-anak? Ya, Bu. Oke, kita awali dengan membaca ta'awudz. Ta'awudz. Jadi Ibu dulu ya. Iya, Ibu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Dzalika alladzi yad'u al-yatim. La yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum ويمنعون الماعون. Oke. Jadi anak-anak kita ulangi kembali ya agar membaca surah ini bisa lancar, karena yang lain Ibu lihat ini belum ada yang tepat dalam membaca. Jadi Ibu bimbing lagi ya, satu kali lagi Ibu bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital yukadzibu biddin. Dzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin. Wailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum Takut kamera kan? Alladzina hum yura'un.
يمنعون الماء والله العظيم. Oke, anak-anak, karena tadi kita sudah membaca, jadi kita akan tahu pesan pokok dari surah Al-Maun. Ya, jadi surah Al-Maun adalah pesan pokoknya tentang pentingnya amal soleh, perhatian terhadap sesama, dan keikhlasan dalam beribadah. Surah ini mengingatkan kita untuk tidak hanya memperhatikan kebaikan secara lahiriah, tetapi juga untuk memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, terutama mereka yang kurang beruntung. Dalam surah Al-Maun ini menekankan bahwa kebaikan dan ibadah tidak cukup hanya dilakukan di luar saja, tetapi disertai dengan tindakan nyata dalam membantu orang lain, terutama yang kurang mampu. Oke, karena di sini dalam membaca dalam surah Al-Maun itu hanya ada beberapa hukum tajwid yang Ibu perlihatkan di sini. Nah, agar kita mengetahui lebih banyak lagi hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Maun, maka Ibu akan memberikan kalian tugas mencari di sumber lain. Jangan hanya di sini ya, karena ini hanya terbatas. Ibu memberikan contoh ini hanya terbatas. Ibu mau kalian mengetahui lebih banyak lagi hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Maun. Sehingga Ibu kasih tugas, semua siswa wajib mencari dari sumber atau dari media apa saja, dari Google kah, dari buku, dari YouTube, dan lain sebagainya yang dapat memberikan informasi yang lebih kepada kalian tentang hukum bacaan dari surah Al-Maun. Jadi silakan anak-anak ya, Ibu kasih waktu 2 menit saja dalam mencarinya. Silakan anak-anak. Masih semangat ini? Mana semangatmu? Semangatku. Mana? Ini. Teman semua. Silakan dicari. Ibu harap semua mencari ya. Iya, Bu. Semua mencari anak-anak. Jadi kita bisa mengetahui lebih banyak lagi informasi tentang bacaan-bacaan yang ada dalam surah Al-Maun. Sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Saya, Bu. Oh, oke. Dirawati, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mendapatkan informasi ini dari Google, Bu. Yang pertama, hukum bacaan yang terdapat pada surah Al-Maun. Yang pertama, ada ikhfa hakiki. Ya. Yang kedua, ada idgham. Dan yang ketiga, ada qalqalah. Oke. Masya Allah. Ternyata jawabannya benar ya. Coba yang lain lagi, masih ada?
Masih ada dari yang lain yang didapat dari sumber lain itu kan didapat dari Google. Nah, masih ada lagi yang lain? Saya Ibu. Oh, silakan. Saya dapatkan yang pertama pemanjangan, yang kedua dan yang ketiga tanwin dan sukun. Oke. Ya, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih ya, Nairawati. Ya. Oke, anak-anak. Jadi sudah diketahui ternyata di dalam surah Al-Maun bukan bacaan atau hukum bacaan yang ada dalam surah Al-Maun itu bukan hanya dua ini, bukan hanya dua yang Ibu sudah perlihatkan tadi. Ternyata masih banyak lagi. Nah, sehingganya kita sebagai pelajar, bahkan Ibu pun sebagai guru, itu banyak mencari referensi-referensi yang ada di Google. Jadi anak-anak, kita harus manfaatkan media ini ya. Jangan hanya kita gunakan media Google ini atau lain sebagainya ini hanya untuk mencari seperti permainan. Nah, sekali-sekali kita gunakan internet ini atau Google ini untuk mencari ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Oke, sekarang kita pindah pada hadis tentang keragaman. Nah, di sini Ibu sudah di slide Ibu sudah menampilkan hadis tentang keragaman. Nah, hadis tentang keragaman yang pertama ini adalah orang mukmin satu dengan lain adalah seperti satu bangunan, saling menguatkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, makna dari hadis ini mengibaratkan hubungan antara sesama mukmin seperti sebuah bangunan yang saling menopang. Setiap elemen memiliki peran penting dan saling mendukung meskipun berbeda. Ini kita bicara tentang hadis keragaman. Ini juga hanya sebagai contoh anak-anak. Hanya sebagai contoh. Masih banyak lagi hadis-hadis keragaman tentang keragaman yang kita tidak ketahui. Nah, sehingganya Ibu lagi meminta coba dicari di Google tentang hadis keragaman lainnya. Ini kan hanya contoh. Nah, masih banyak lagi hadis tentang keragaman yang ada di sumber-sumber lain kita tidak ketahui. Silakan anak-anak mencari hadis tentang keragaman. Dan saya tugaskan untuk adik Irawati Naue mencari hadis tentang keterkaitan hadis dengan surah Al-Maun. Keterkaitan hadis keragaman dengan surah Al-Maun. Apa keterkaitannya? Jadi biar kita bisa tahu seperti apa keterkaitannya ini. Ada kaitannya tidak dengan surah Al-Maun? Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Oh, silakan, Nak. Ya, hubungannya Yang pertama itu memiliki hubungan dalam hal kemanusiaan, Bu. Yang kedua tentang kepedulian sosial. Oke. Terhadap sesama, Ibu. Oke. Jawabannya sangat bagus ya. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua.
Terus siapa lagi yang bisa memberikan hadis lain tentang keragaman? Coba Irawati Ajilahu. Belum, Bu. Belum, Bu. Yang lain? Apa ada yang lain? Silakan Ana. Halo. Coba adik Norma. Norma Saleh. Ada? Coba dicari ya, Nana, hadis lain tentang keragaman. Karena ini yang Ibu tampilkan di sini hanya satu. Tidak mungkin hadis keragaman itu hanya satu. Ibu mau kalian bisa mengenal lebih banyak lagi hadis tentang keragaman. Coba lihat di Google, nah. Biasa di Google. Berarti boleh memberikan contoh? Oke, karena tidak ada yang bisa memberikan contoh. Nah, ini ada juga hadis kedua. Ya. Perumpamaan kaum muslimin dalam hal satu, saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Nah, ini direwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Nah, makna dari sini menekankan pentingnya solidaritas dan empati di antara sesama mukmin. Ketika hidup mengalami kesulitan, yang lain harus merasakan dan membantu meringankan beban. Nah, ini ya, anak-anak. Jadi, itu ada beberapa hadis yang sudah saya paparkan tadi. Dan insya Allah kalian bisa juga banyak menemukan hadis-hadis tentang keragaman yang ada di sumber lain. Jangan hanya cuma yang saya berikan ini yang kalian ketahui. Saya menginginkan kalian itu banyak mengetahui tentang hadis dan surah, banyak mengetahui hadis, banyak mengetahui tentang materi-materi lain yang ada di Google. Oke, sekarang Ibu akan membagi tugas karena kita akan masuk pada tugas kelompok. Jadi Ibu akan membagi tugas masing-masing masing-masing itu Ibu bagi dalam 3 kelompok. Ya, kelompok pertama itu diketuai oleh Yasin Dat, ya. Itu kelompok pertama ya, ketuanya Yasin Datu. Kelompok kedua Ibu Irawati Ajilahu. Dan kelompok ketiga ketuanya adalah Irawati Naue. Oke.
dalam tugas kelompok ini yang akan kalian lakukan, setiap kelompok mendiskusikan dan dapat menyimpulkan tentang pertanyaan yang sudah saya siapkan. Ya. Jadi untuk kelompok 1 itu tolong dicari informasinya ini itu di Google. Yasin ya? Yasin? Paham Yasin? Halo? Yasin? Kok tidak ada suara? Mana ketua kelompok 1? Oke, karena ketua kelompok 1 tidak ada respon, jadi saya pindah sama adik Irwan. Ada adik Irwan? Ya, Bu. Oke, jadi adik Irwan ketua kelompok di kelompok 1 ya? Siap, Bu. Ya. Ibu minta adik Irwan mencari jawabannya ini di Google. Dan untuk kelompok 2, siapa yang saya tunjuk tadi ya? Saya, Bu. Oke, Irawati Ajilahu. Tolong cari jawabannya ini di buku. Siap, Bu. Dan untuk kelompok 3, silakan cari jawabannya ini di YouTube. Waktunya 2 menit Waktunya 2 saja. menit saja. Setelah Setelah itu itu dipresentasikan presentasikan ya, ya, Nak. Ya, Ya, Ibu. Ibu. Kelompok 2 sudah selesai, Bu. Oke, kelompok 2 sudah bisa tampil untuk mempresentasikan diskusinya. Siap, Bu. Nanti disampaikan ya, ini didapat dari sumber mana? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan bagaimana hadis tentang keragaman mengajarkan toleransi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai keragaman suku bangsa. Yang kedua, membangun persaudaraan dan persatuan. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Yang keempat, menghargai hak-hak orang lain. Dan yang kelima, mendorong harmonisan sosial. Saya berikan salah satu contoh di menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Misalkan kita di dalam satu kelas, apabila ada sesuatu yang akan kita rencanakan, maka perlu kita mengadakan pendapat atau memberikan pendapat, dan pendapat itu harus kita bagaimana caranya kita dapat mengatasi masalah tersebut. Oke. Itu, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 1 sudah, Bu. Silakan, Naifan. Sikap yang tercermin dalam surah Al-Maun terkait anak yatim ada 2, Bu. Yang pertama, tidak menyantuni anak yatim. Dalam ayat 2, Allah berfirman yaitu
orang yang menghardik anak yatim. Sikap ini menunjukkan sifat keras, kasar, dan tidak peduli terhadap anak yatim. Seseorang yang beriman seharusnya menyayangi, melindungi, dan membantu anak yatim, bukan menghardik atau mengabaikan hak-hak mereka. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan mereka. Surah ini mengkritik orang-orang yang tidak berempati terhadap anak yatim dan enggan membantu memenuhi kebutuhan mereka. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih ya, Irwan. Iya, Bu, sama-sama. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, anak-anak. Dari pembelajaran tadi, semoga apa yang sudah kita pelajari itu akan mendapatkan ilmu yang banyak dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingganya Ibu dapat simpulkan, Ibu akan mengambil kesimpulan bahwa dari Al-Maun dan hadis tentang keragaman itu membelajarkan kita atau mengajarkan bahwa seorang muslim harus peduli terhadap anak yatim sebagai bentuk implementasi keimanan serta pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini mencerminkan akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Jadi, saya berharap ke depannya anak-anak dapat mengambil hikmah yang terdapat dalam surah Al-Maun dan hadis tentang keragaman. Oke, apakah dari pembelajaran tadi kalian telah memahami materi yang telah dijelaskan? Paham, Bu. Sudah, Bu. Iya, Bu. Apakah ada bagian dari materi yang belum dipahami? Sudah paham, Bu, paham. Paham. Sudah paham, Bu. Apakah kalian merasa nyaman selama pembelajaran berlangsung? Nyaman, Ibu, nyaman. Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi jalan dengan lancar. Terima kasih atas segala partisipasi dari kalian semua. Semoga apa yang didapat hari ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.